Benturan keras dalam peta politik di Indonesia sedang menuju puncaknya. Menjelang Pilpres 2024, baik mesin parpol dan tokoh-tokoh nasional sedang bangkit dan beraksi. Semuanya bergerak tanpa kecuali mereka yang sudah manggung, sedang dalam kekuasaan, atau mereka yang sedang akan merebut lezatnya di posisi menjadi pejabat. Tidak semua panggung politik diwarnai dengan kompetisi harta dan kekuasaan. Ada kalanya seorang tokoh akan manggung sebagai capres atau cawapres atau anggota legislatif. Adu strategi dan juga pengelolaan manajemen isu menjadi barang dan langkah penting memenangkan pertandingan. Mereka berani dengan cara waras atau brutal untuk mencapai tujuan politiknya. Perjalanan karir politik Mahfud MD sangat dramatis dan fenomenal. Gebrakannya membuat mata terbelalak banyak pihak. Dalam berbagai kesempatan, aksi Mahfud MD sangat berani beradu argumen sendirian. Tidak keroyokan seperti yang dilakukan oleh anggota DPR. Suatu kali, kejadian Mahfud MD dengan lantang mengungkapkan jika di DPR ada sarang Markus. Mahfud MD kesal dan marah dengan Dewan Terhormat. Dalam sebuah acara rapat dengar pendapat dengan DPR, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku heran dengan anggota DPR yang suka marah-marah. Tetapi di balik itu dia adalah seorang makelar kasus, Markus. Dikutip dari Kata Data, menyebutkan, nah karena sering di DPR-nya aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia, marah ke Jaksa Agung, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Ujar Mahfud dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 dan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Gedung Nusantara 2, 29 Maret 2023 lalu. Manuver politiknya yang lain ketika Mahfud MD berani mengungkapkan bahwa telah terjadi korupsi di sektor pertambangan yang fantastis. Mahfud mengungkap terdapat kebocoran besar di pertambangan Indonesia. Dalam kondisi resmi harusnya sektor ini bisa memberikan kontribusi pendapatan bagi pajak negara. Ilustrasinya, setiap orang bisa mendapatkan uang senilai 20-an juta rupiah tanpa harus bekerja. Hal itu disampaikan Mahfud mengutip perkataan mantan Ketua KPK Abraham Somad beberapa waktu yang lalu pada saat melakukan diskusi dengan seorang ahli dari Amerika Serikat mengisahkan celah korupsi tahun 2013-2014. Secara khusus, Mahfud MD sangat concern dalam usaha pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini terbukti ketika Mahfud MD selaku Menko Polhukam mengangkat isu tentang dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD menjadi inisiator petisi mendukung Profesor M. Mahfud MD menuntaskan TPPU 349 triliun di Kementerian Keuangan. Dukungan moral dan banjir simpati ke Mahfud MD kian tidak terbendung. Rentetan peristiwa perjuangan Mahfud MD menjadi sorotan media dan sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia yang sedang haus pada sosok penegak dan pendobrak buruknya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kerja politik Mahfud MD yang berkesinambungan dan terus-menerus akhirnya menjadi catatan politik khusus yang menjadi legitimasi dirinya sebagai bagian tokoh nasional yang kaya memimpin negeri ini. Apa yang dilakukan oleh Mahfud MD akan menjadi bola salju, bertransformasi menjadi gerakan sosial dan akhirnya menjadi manifesto gerakan politik yang masif dan didukung penuh oleh masyarakat. Masyarakat butuh tangan-tangan besi untuk melibas korupsi, merampas hartanya dan menjadi koruptor miskin, menghentikan para pejabat hedon yang suka pamer kemewahan, flexing. Ganjaran masyarakat untuk Mahfud MD adalah naiknya elektabilitas secara signifikan.
Masyarakat mengakui Mahfud MD sebagai bagian individu yang layak dan sudah memenuhi standar untuk maju sebagai pemimpin nasional. Potret Mahfud MD sebagai politisi bersih dan disukai oleh publik tercatat dari hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei merilis Mahfud MD menempati dalam deretan urutan nama tokoh nasional di bursa calon presiden. Nama Mahfud MD berjejer dengan deretan capres-capres yang sudah lama bertengger di bursa capres nasional. Berdasarkan catatan survei, Ganjar paling banyak dipilih 19,8%, kemudian Prabowo 19,3% dan Anies 18,4%. Kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada 9 April 2023. Setelah nama Anies, ada Ridwan Kamil dengan 5,8%, Sandiaga Salahuddin Uno 2,9%, Gibran Rakabuming 2,7%, Mahfud MD 2,3%, Erick Thohir 2,1%. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono 2,0%, Puan Maharani 1,4%, Airlangga Hartarto 0,9%, Gatot Nurmantio 0,6%, Tri Risma Harini 0,6%, Kiai Haji Ma'ruf Amin 0,5%, Hovifah Indar Parawansa 0,4%, Muhaimin Iskandar 0,3%, Budi Gunawan 0,1%, Bambang Susatyo 0,1%, dan Tito Karnavian 0,0%. Dari hasil survei yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Mahfud MD semakin perkasa. Dikatakan Mahfud MD menikmati simpati dan kepercayaan publik padanya dari buah karya keberanian dan juga eksekusi langsung gerakan melawan korupsi dan pejabat yang terlibat. Rilis hasil survei tersebut menyebutkan nama Mahfud MD semakin kokoh, mampu menenggelamkan sejumlah elit ketua partai seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Elektabilitas Mahfud secara simultan naik dari 2,3% menjadi 4,1%. Survei digelar pada 11 hingga 14 April 2023 dengan metode Random Digit Dialing (RDD) dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Direktur Riset SMRC Denny Ibrani mengatakan Ganjar mendapat dukungan sebesar 16,5%. Untuk simulasi dengan 6 nama, Ganjar tetap memimpin dengan perolehan suara sebesar 26,8%. Diikuti oleh Prabowo dengan 25,4%, kemudian Anies 16,7%, Ridwan Kamil 13,8%, Mahfud MD 4,1%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,1%. Begitu kira-kira artikel ini ditulis Heri Subagia yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Kawasan Mahfud MD Memilih Jalan Benar, Wajib Kita Dukung. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.